Skandal kuliner menghebohkan kota Solo. Ketua Komisi 4 DPRD Surakarta, Sugeng Rianto, melaporkan pemilik ayam goreng Widuran ke Mapolresta karena merasa ditipu. Ia mendapati makanan yang dikonsumsinya ternyata mengandung minyak babi, padahal tidak ada keterangan non-halal sama sekali. Lebih mengejutkan, Sugeng mengaku dilayani oleh staf berbusana muslim dan berhijab yang semakin memperkuat keyakinannya akan kehalalan produk. Ini bukan cuma kerugian materi, tapi mencederai moral dan kepercayaan, terutama bagi konsumen muslim. Didampingi kuasa hukum dari MUI Kota Surakarta, Sugeng menegaskan laporannya ini sebagai warga negara yang merasa haknya dilanggar, bukan sebagai pejabat DPRD. Jadi saya sebagai pribadi ya, Sugeng Rianto, bukan sebagai Ketua Komisi 4, didampingi oleh kuasa hukum atau tim di Majelis Ulama Indonesia Surakarta, hari ini melaporkan owner ayam goreng Dura. Kenapa kami laporkan? Karena saya pribadi merasa ditipu. Kok ditipu? Ya, pada saat kami jajan ke sana tanggal 5 Mei, yang bayar itu pakai hijab. Yang bawa barangnya, ayamnya itu juga pakai hijab. Ya. Kenapa tidak disampaikan bahwa ayo produk kami non halal loh bu mbak gitu, kan cetok, ini muslim, karena kalau muslim berarti kan nggak boleh mengkonsumsi non halal. Tidak ada transparansi, itu kami maknai, saya memaknai sebagai penipuan. Itu yang kami adukan. Dan sudah sudah diterima, kami ada bukti nota, kami ada saksi-saksi, kami ada informasi di media yang penting dengan sebarkan itu bahwa di sana non halal. Yang mana hak terkait dengan keyakinan beragamanya bisa terlindungi. Karena memang yang mengharamkan itu adalah keyakinan agama. Ya, kalau untuk permasalahan produknya itu dalam undang-undang perdagangan bukan persoalan. Boleh saja siapapun menjual babi pun diperbolehkan. Tetapi kalau kita bicara hal ini, maka seolah-olah ini akan memunculkan hal yang tidak baik di Indonesia. Kalau untuk pasalnya itu berapa pasal jadi kalau kita bicara masalah itu seperti apa yang kami sampaikan tadi menjadi salah satu pertimbangan kami, itu kami akan langsung merujuk kepada pasal 338 terkait dengan penipuan, junto pasal 386 ya, terkait dengan transaksi perdagangan. Menyampaikan tidak semestinya apa yang terkandung di dalamnya tidak disampaikan dan atau tidak menyampaikan apa isi yang ada di dalamnya terkait dengan produk makanan. Dan otomatis itu juga kita mengacu kepada terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya di pasal 8. Ya, pasal 8 ayat 1 huruf F dan huruf G, huruf H. Begitu juga huruf H ya. Jadi begitu juga dengan pasal 9, 10 dan 7. Daripada itu, kami juga berharap bahwa tidak hanya seorang pelaku usaha yang menjual barang non-halal itu tidak menuliskan itu sehingga terjadi munculnya mispersepsi. Ini seolah-olah itu akan dianggap halal bagi orang yang tidak memahami ayam goreng kok gitu ya. Beda dengan misalkan mohon maaf kalau anjing babi jelas tidak ditulis haram pun non halal pun pasti sudah diketahui. Kalau hal ini kan berbeda.